Baik Pak, selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Wira, rekan tugas di klinik pada hari ini. Dengan Bapak siapa saya bicara? Bapak X. Bapak X umurnya berapa? 73 tahun. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini dok, saya ada benjolan dok di lipatan kepala saya. Di mana nih ke Pak? Lipatan kepala mana? Sebelah mana? Sebelah kiri dok. Baik. Lalu Bapak, keluhan Bapak sudah dari kapan? Sudah dari seminggu yang lalu dok. Baik. Selanjutnya di sini apa Bapak sudah pernah ke klinik berobat atau berkonsultasi ke dokter? Belum pernah. Bapak ada keluhan lain Pak? Selain benjolan tersebut, saya tidak ada keluhan lain sih dok. Saya tidak ada nyeri, namun saya sering kentut belakang ini. Baik. Selanjutnya di sini Bapak apakah ada sanak saudara ataupun teman yang mengalami hal yang serupa? Tidak ada. Baik Bapak, menanggapi dari keluhan yang Bapak rasakan, di sini saya akan melakukan pemeriksaan abdomen lanjutan. Tujuannya untuk mengetahui dari kelainan yang Bapak rasakan. Nah, di sini prosedurnya nanti Bapak berbaring di bed sebelah sana dan juga nanti Bapak diminta untuk melepas pakaian bawahnya. Lalu prosedurnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur. Apabila Bapak merasakan rasa nyeri atau rasa tidak nyaman, nanti Bapak bisa sampaikan gitu. Ada ya Bapak apakah bersedia? Bersedia. Baik. Sebelumnya Bapak bisa menuju ke bed. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Mengeringkan. Bapak bisa rileks saja. Di sini apabila Bapak merasakan rasa nyeri atau rasa tidak nyaman, Bapak bisa sampaikan. Lalu Bapak bisa buka pakaian bawahnya, kakinya diluruskan ya Pak. Baik. Lalu di sini yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu. Baik. Bapak bisa mengendan Pak? Ya. Baik, di sini saya melihat dari bagian skrotum dan juga lipatan paha. Di sini pada lipatan paha itu ada bagian yang asimetris, di mana sini ada tonjolan di sebelah kiri dari lipatan paha pasien. Kemudian di sini tidak ditemukan ada tumor pemasa, maksud saya ada massa di lipatan paha kiri pasien, namun di sini tidak ada pembengkakan. Selanjutnya untuk skrotum di sini simetris. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan auskultasi. Baik, melakukan pemeriksaan auskultasi di regio yang sering terjadi adanya hernia dari epigastrium, lalu umbilicus. Baik, lalu dilanjutkan dengan femoralis dan skrotalis dari skrotum. Baik, dari hasil pemeriksaan di sini saya mendengar adanya bunyi dari bising khusus yang ada di lipatan paha sebelah kiri, di mana tempatnya itu ada berada di benjolan seperti itu. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan ke pemeriksaan palpasi. Menambah dari lipatan paha kanan dan kiri. Ada rasa nyeri Pak? Ada rasa nyeri? Ada rasa nyeri bagian sini Pak? Tidak ada. Ada rasa nyeri Pak? Tidak ada. Baik, pada pemeriksaan juga di sini ditemukan tidak ada rasa nyeri yang dirasakan pasien, tidak ada pembengkakan dari kelenjar limfa nodi. Namun di sini ada tonjolan yang dirasakan di lipatan paha sebelah kiri. Selanjutnya di sini saya akan melakukan special test untuk hernia, yaitu dimulai dari finger test. Di sini memasukkan dari jari ke dalam skrotum, lalu menuju ke annulus inguinalis dan annulus inguinalis internus. Bapak bisa mengendan Pak? Baik. Di sini saya tidak merasakan adanya tonjolan, baik itu di ujung jari saya maupun di sebelah jari saya. Lalu saya meriksa di regi satunya. Ada rasa nyeri Pak? Bapak bisa mengendan? Baik.
Lalu selanjutnya di sini juga saya tidak meraba dari adanya tonjolan di ujung jari saya maupun di sebelah jari saya, yang dimana di sini ada pemeriksaan pasien tidak menderita dari hernia inguinalis lateralis dan juga hernia inguinalis medialis. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan thumb test. Bapak bisa mengedan, Pak? Baik, di sini saya merasakan di mana pada pemeriksaan, maksud saya di sini saya melakukan pemeriksaan Siemens test, di mana di sini saya menaruh dari jari tunjuk saya itu ada di maksud saya di sini pada jari tunjuk saya itu ada di annulus inguinalis internus, lalu jari tengah saya ada di annulus inguinalis externus, dan di sini pada jari manis di sini merupakan annulus fossa ovuli maksud saya. Lalu selanjutnya di sini pada pemeriksaan Siemens test hasil pemeriksaaannya temukan adanya perabahan massa di fossa ovuli yang menandakan dari pasien adanya kecenderungan hernia inguinalis femoralis. Selanjutnya di sini saya akan memberikan ke pemeriksaan thumb test di bagian annulus inguinalis internus sebelah kiri. Bapak bisa mengedan. Baik, di sini saya menemukan adanya tonjolan yang terlihat di bagian hernia inguinalis, maksudnya di fossa ovuli, yang merupakan tanda dari hernia inguinalis femoralis. Nah, di mana pada pemeriksaan di jempol saya di sana tidak ditemukan adanya penonjolan, dan juga di bagian sekitar sini tidak ditemukan penonjolan yang menguat, namun pada penonjolan di fossa, namun pada di fossa ovuli sini ditemukan ada penonjolan seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Bapak bisa menggunakan pakaiannya kembali, lalu pakaian bawahnya, lalu Bapak bisa kembali ke meja. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Bapak, dari hasil pemeriksaan dari analisis juga penilaian fisik, sini saya menemukan bahwa Bapak ditemukan adanya tonjolan yang Bapak sampaikan ke merupakan hernia inguinalis femoralis, di mana sini pada pemeriksaan ditemukan ada kecenderungan dari hernia inguinalis femoralis dari pemeriksaan seperti special test, mulai dari finger test, Siemens test, dan juga thumb test. Maka dari itu saya akan merujuk Bapak ke dokter spesialis bedah dan juga memberikan sedikit obat kepada Bapak. Nah, sini saya akan menuliskan resepnya dan nanti Bapak bisa mengambilnya di apotek nih Pak. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Tidak ada. Baik Bapak, terima kasih atas kunjungannya. Semoga lekas sembuh. Saya akan mencatat hasil pemeriksaan Bapak ke rekam medis.